kelihatan bulunya. Idi. Hitam putih. Jadi ini baju fashion show bulan 12 nanti. Fashion show-nya brandingnya temanya Dubai. Tapi langsung Kasel pakai sekarang. Kasel potong kan ukuran model tingginya 150 ya. Kasel potong karena ada acara. Kasel potong. Ini nanti by PO. By PO abaya ini abaya. By PO. Nanti ya. Ini dari apa? Dari owner itu, kawan-kawan aku. Mereka tuh ngumpul uang nyumbang lagi 1M. Satu sekolah. Oke, kamera jalan. Oke. Palestina. Palestina. Pray Palestina. Ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dengan owner-owner. Mudah-mudahan nggak viral lagi ya. Boleh viral tapi ke hal yang baik-baik, jangan viral ke hal yang jelek-jelek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, silakan duduk. Kurang nggak kursinya? Ini depan ada. Masya Allah. Wah, Basiri Sobirin akan ada kabar gembira buat orang-orang sabar. Kitanya kan gembira, ya di sana susah sendiri nyungsep nanti. Tapi kalau kitanya sabar, Allah kasih ada kabar gembira, wahai hambaku. Rasulullah manusia ke manusia, sampai akhirnya begitu Rasul lewat lagi, orang ini gak ada. Kemana orang yang biasa meludahi aku? Rasul sedih. Intinya sabar. Sebenarnya nggak marah atau nggak jutek atau apa, tapi kan zahirnya terlihatnya sombong, terlihatnya ini. Tapi kan sebenarnya pandangan itu hanya Allah kan yang tahu. Jadi ya udahlah, kita nggak usah dengerin apa kata manusia gitu kan ya Umi ya. Kita nggak akan bisa dua tangan kita nutupin mulut-mulut orang lain, tapi kita bisa nutupin telinga kita aja. Itu aja udah. Jadi ini Umi, ini kan sering nih Umi kan. Assalamualaikum. Wanita manja. Jadi ini pasti sering juga terjadi sama teman-teman pengusaha, influencer yang lainnya juga. Jadi sebenarnya kita itu nggak ada maksud ya, dari misalnya dari kita nggak ada maksud, dari dia nggak ada maksud apapun. Tapi netizen nih, masalah perbandingan itu sering terjadi di dunia kita kan. Membanding-bandingkan antara kita dan A sama si B. Kadang-kadang antara kandung yang sedang aku alami sekarang. Padahal aku nggak ada masalah, si dia juga nggak ada masalah, pertemanan aku ada. Kadang-kadang ini yang menghancurkan. Adu domba ini yang menghancurkan. Padahal orang yang bersangkutan itu nggak kenapa-napa. Ini dibandingkan ini kok ini ya. Jadi gimana ya Umi? Cara kami intinya memang kita harus sabar kan. Tapi ini berawal dari netizen ini nih yang membuat adu domba ini luar biasa. Zaman fitnah adu domba ini luar biasa sekarang. Aku juga udah merasakan ini, bisa-bisa orang hancur persaudaraan, pertemanan, bahkan saudara kandung pun bisa hancur gara-gara adu domba yang sebenarnya itu zaman fitnah ya. Gimana ya itu? Betul. Ya itu memang sudah ada. Dulu ada seorang wanita mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya tetanggaiku ini sholatnya luar biasa, sedekahnya masya Allah, ya ibadahnya, tetapi dia selalu menyakiti hati orang lain dengan lisannya. Dia selalu ghibah, dia selalu namimah. Bagaimana ini ya Rasulullah? Maka Rasul tegas mengatakan, inna finnahar, sesungguhnya tempatnya dia di neraka. Ini. Maka Rasulullah mengatakan, kalian tahu, engkau tahu siapa orang yang muflis itu? Muflis itu bangkrut. Siapa orang yang muflis itu? Kata Rasul. Rasul balik bertanya, orang yang muflis itu yang tidak punya harta benda.
perniagaannya habis semuanya. Bukan. Orang yang muflis itu mereka yang habis amal ibadahnya. Nanti datang di saat ditimbang amalannya oleh malaikat, si fulana ditimbang oleh malaikat, ada orang datang mengadu ke Allah, ya Allah, misalkan saya nggak ridho nih ya Allah, selama di dunia saya difitnah terus sama dia, saya digibahin. Kalau kita nggak ridho di dunia ya, terus mau menyampaikan hal ini ke Allah, gitu. Maka kata Allah, ya malaikat, bersihkan amalan-amalan dia, pahala sholatnya bersihkan, pahala sedekahnya, pahala baca Qur'annya, pahala puasanya, habiskan semuanya, bersihkan, berikan pahala itu kepada dia yang mengadu, yang gak ridho. Habis nih amalannya, datang lagi orang lagi, ya Allah saya juga difitnah, saya juga diridho gak oleh dia, tapi saya gak ridho, saya diam, saya menyampaikan ini kepadamu, kata Allah, bersihkan lagi. Malaikat bilang, ya Allah ini udah bersih, amalannya udah bersih, pahalanya udah gak punya. Kalau begitu, bersihkan dosa-dosa yang ngadu, yang gak ridho ini, bersihkan dosanya, berikan kepada dia. Sudah bersih amalannya, tapi bawa dosa orang lain. Nah kita seneng dosa kita dibersihkan. Makanya supaya kitanya ini gak bawa dosa orang, saat kita digituin, istighfar, ya Allah, mau tanya Umi. Rajin nanya. Jadi gini Umi, kan kita berarti tujuan hidup kita ini mencari cintanya Allah, ridhonya Allah ya. Apakah benar Umi dengan kita mencintai atau setidaknya dekat dengan orang-orang yang mencintai Allah atau dicintai Allah seperti Rasulullah atau alim ulama, itu membuat Allah juga semakin cinta dengan kita, gitu Umi? betul. Allah punya 100 rahmat, 99-nya Allah simpan di sisi Allah. Satu rahmatnya Allah sebarkan melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang bisa menembus ke Allah terkecuali jalannya harus melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Kita pengen ketemu presiden, kalau main nyelonong aja ke istana presiden kan pasti ditangkap sama pas pampres ya, kan gitu. Terkecuali udah punya langsung nomor handphonenya, saya janjian langsung telepon, ya kan gitu. Begitu juga kita ke Allah, jalannya harus melalui Nabi. Harus cinta sama Nabi dulu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, kata Allah di Al-Qur'an ini. Qul in kuntum, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, mereka itu umatnya, jikalau mereka benar mencintaiku, suruh mereka mengikutimu, mengikuti baginda Nabi Muhammad jalannya. Jalannya apa saja banyak, sunnahnya, ya, terus akhlaknya beliau, bagaimana beliau memuliakan orang lain. Ya, orang baik itu dia nggak akan pernah bilang-bilang kalau dirinya baik. Saya orang baik loh, gila kali itu orang. Ya, orang baik dia akan tetap berbuat baik. Ya, mau kebaikannya dianggap, mau dilihat atau dia tetap berbuat baik saja. Karena Allah yang maha baik akan membalas kebaikannya. Maka jalannya melalui baginda Nabi Muhammad. Memaafkan beliau. Betul. Cuman kembali lagi ya Umi ya, manusiawi ya. Yeah. Kita manusia biasa, kita bukan malaikat. Di mana di saat kita disakiti sama orang kita baiki, otomatis rasa kecewa itu akan muncul Umi. Dan apalagi kalau terjadi berkali-kali, nah dia mungkin tidak puas dengan jawaban saya. Itu gimana Umi? Kita berkali-kali maksiat nggak di hadapan Allah? Allah maafkan nggak? Allah marah nggak sama kita? Kita masih dikasih rizki nggak? Masih kasih kesempatan nggak? Masih kasih nikmat nggak? Buat manusia Ya. tetap harus memaafkan ya. Keuntungannya buat kita. Tapi kalau menurut pengalaman aku Pak ya, ketika kita maafkan itu kita pelong. Betul. Aku sih nggak benci, tapi hati aku masih sakit banget. Tapi aku nggak benci sama dia gitu. Harus tetap hati, harus ikhlas. Ikhlas. Tapi kita nggak. Yang penting kita jangan dilihat. Memang dalam Islam itu gimana sih Umi? Satu lagi Umi ya, Apa? karena ini pengalaman
kita kayak bahasa Inggrisnya cut off Oh iya, orang kayak itu. kita tuh gak benci tapi kita nggak mau Kita ketemu lagi udah sama- memaafkan, kita udah nggak benci, tapi kita tapi nggak nggak mau mau lihat lagi. lagi, boleh Iya, nggak nggak kayak mau. gitu? Boleh. Dosa dia kan mati kita ya? gitu. dia mati. Itu Jadi daripada kita dosa, Umi. itu untuk menjaga hati kita supaya nggak kotor hati, itu boleh. Iya, Jadi dia kita nggak ada- menjauh, bukan memutuskan silaturahmi Iya, tidak, iya, tapi memutuskan silaturahminya dari doa, dengan doa saja. Kita nggak mau ketemu dia, takut nanti kitanya terbawa emosi doain dan gitu ya, tapi Bu, ya. kita doa, kita menjauh boleh, karena circle pertemanan kita ini yang menentukan surga nerakanya kita. Ya. Kalau kita berteman dengan yang toksik jauhi. Kalau kita boleh untuk sementara boleh, supaya apa? Menjaga hati kita. Tapi kalau kita sudah berusaha, karena kita yang tahu kualitas imannya kita yang tahu keadaan diri kita. Menjaga boleh. Dipertemukan Umi, dipertemukan dalam satu tempat jelas. Itu sunnah Rasul. Nah, itu. Rasul pernah mewasiatkan kepada Sayyidina Ali menantunya, wahai Ali, aku wasiatkan kepadamu, ada amalan yang membawa amalan ini, Masya Allah. Jadi amalannya apa aja? Salah satunya mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Itu amalannya, itu wasiat Rasul. Karena saat kita bisa mendamaikan, Masya Allah, Allah bangunkan satu rumah di surga buat yang bisa mendamaikan ini. Kalau menjodohkan dapat satu Oh, rumah boleh juga. lagi. Jadi mendamaikan dua orang, jangan jadi kompornya, jangan. Jadi untuk menjaga hati kita, boleh menjauh dari teman yang membawa yang sifatnya toksik, itu boleh, ya. Karena untuk menjaga keimanan kita, karena kita tahu kadar kualitas imannya kita. Tapi kita doa punya senjata, ya Allah, saya sayang dia, hambamu juga, dia umat nabimu, ya Allah, maka beri hidayah dia, ya Allah, sampai benar-benar dia sudah berubah, baru kita temui lagi, kita kumpul lagi gitu. Ada lagi? Ya. Nanti kalau ada pribadi Lalu ya. Kita tutup dengan doa ya, karena inti dari Amin. acara ini adalah doa. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, al-hayyul qayyum, alladzi la yamutu wa natubu ilaihi rabbil fir. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, al-hayyul qayyum, alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbil fir. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, al-hayyul qayyum, alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbil fir. Kami ya Rabb, ampuni dosanya, lapangkan alam kuburnya, tinggali kuburnya. Jangan kau siksa kedua orang tua kami atas maksiat kami sampai hari ini, ya Rabb. Jauhkan dari siksa kubur, jadikan kuburnya rodoh min riyadil jannah, taman surgamu. Duhai Allah, berikanlah kebaikan darimu. Allahumma ftah lana abwaabal barakah, ya Allah, berikanlah keberkahan darimu. Allahumma ftah lana abwaabas salamah, ya Allah, berikanlah keselamatan untuk kami. Allahumma ftah lana abwaabal rizki, ya Allah, berikanlah rezeki untuk kami. Allahumma ftah lana abwaabal jannah, ya Allah, berikanlah surga untuk kami, ya Allah. Rabbana Rabbi ja'alni muqimas sholati wa dzurriyyatina, Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinatan arsyihi wa midada kalimatihi bisirril Fatihah.